Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video presentasi kami dengan judul kesalahan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Selamat menyaksikan. Sumber kesalahan yang dapat terjadi di laboratorium meliputi kesalahan teknik dan non-teknik dalam tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Kesalahan pada proses pra-analitik dapat memberikan kontribusi sekitar 61% dari total kesalahan di laboratorium, sementara kesalahan analitik sekitar 25% dan kesalahan pada tahap pasca analitik 14%. Kesalahan teknik. Sumber kesalahan teknik biasanya berhubungan dengan reagensnya, bahan kontrol, peralatan, metode pemeriksaan yang digunakan, dan tenaga ATLM. Kesalahan ini biasanya dijumpai pada proses pemeriksaan atau tahapan analitik. Kesalahan non-teknik. Sumber kesalahan non-teknik biasanya berhubungan dengan ketatausahaan, persiapan pasien, pengumpulan spesimen, penanganan spesimen, perhitungan, dan penulisan hasil. Kesalahan ini biasanya terjadi pada tahapan pra-analitik dan juga pasca analitik. Sumber kesalahan teknik pada tahap analitik. Yang pertama yaitu reagen. Reagen adalah zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Yang kedua yaitu peralatan atau instrumen. Setiap peralatan harus dilakukan pemeliharaan sesuai dengan petunjuk penggunaan, yaitu agar diperoleh kondisi yang optimal, dapat beroperasi dengan baik, dan tidak terjadi kerusakan. Yang ketiga yaitu kontrol dan pembakuan. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau kecepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Pada bahan kontrol terdapat persyaratan. 1. Harus memiliki komposisi yang sama dengan spesimen. 2. Harus stabil. 3. Mempunyai sertifikat analisa yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. Bahan kontrol yang sudah jadi atau komersial. Yang pertama, onasit atau tidak teruji merupakan bahan kontrol yang tidak memiliki nilai rujukan sebagai tolak ukur. Nilai rujukan dapat diperoleh setelah dilakukan periode pendahuluan. Biasanya dibuat kadar normal atau abnormal, di mana abnormal tinggi atau abnormal rendah. Kemudian ACET. ACET merupakan bahan kontrol yang diketahui nilai rujukannya serta batas toleransi menurut metode pemeriksaannya. Hanya bahan kontrol ini lebih mahal. Bahan kontrol ini dapat digunakan untuk akurasi kontrol, selain itu dapat digunakan untuk menilai alat dan cara baru. Kesalahan non-teknik pada tahap pra-analitik. Yang pertama adalah ketatausahaan. Kesalahan pada ketatausahaan diantaranya adalah penulisan identitas pasien pada formulir belangko permintaan pemeriksaan, pemberian identitas pasien dan atau spesimen, menekan hal yang penting pada formulir belangko permintaan pemeriksaan pendaftaran, penulisan label wadah spesimen, dan pada formal belangko hasil pemeriksaan. Persiapan pasien. Sebelum pengambilan spesimen harus dilakukan persiapan pasien untuk mendapatkan spesimen yang sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga laboratorium wajib menolak spesimen yang tidak memenuhi syarat. Pengumpulan spesimen atau spesimen collection. Spesimen yang akan diperiksa di laboratorium haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Jenisnya sesuai jenis pemeriksaan. 2. Volume mencukupi. 3. Kondisi baik atau tidak lisis, segar atau tidak kadaluarsa, dan tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, steril untuk kultur kuman. Kemudian pemakaian antikoagulan atau pengawet tepat. Kemudian ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Kemudian identifikasi benar sesuai dengan data pasien. Selanjutnya penanganan sampel atau sampling handling. Waktu pengambilan sampel harus diperhatikan. Demikian pula waktu inkubasi pada proses pemeriksaan harus sesuai dengan SOP. Cara
Terakhir, tahap pasca analitik. 1. Perhitungan atau calculation. 2. Cara menilai atau method evaluation. 3. Ketidaksusahan atau clerical. 4. Penanganan informasi atau information handling. Yang perlu diperhatikan, kesesuaian pencatatan dan pelaporan hasil, penulisan hasil uji berupa angka dan satuan, dan pencantuman hasil keterangan yang penting, serta dokumentasi atau arsip lab harus lengkap.